Cinta pertama Sang CEO. Bab 180. Gak boleh tinggi-tinggi. Dibawa aja sama adek Rangga, jawab Alben sambil memberi sedikit peringatan. Bibir balita kecil itu pun mengerucut lucu. Tetapi, ia menurut dan mendekat ke arah Rangga, menemaninya bermain. Mata Alben pun meneliti tempat tersebut, memerhatikan keadaan sekitar. Masih jelas dalam ingatannya terakhir kali mendatangi tempat seperti ini. Kala itu Brian dan Bian masih bayi. Ia dan Kalika sedang berkencan ala rakyat dan Alben tidak diizinkan membawa uang banyak. Mereka pun berangkat dengan menggunakan motor Vespa tua berwarna kuning terang, dengan suara yang menggelegar sepanjang jalan. Dan pulangnya, harus dorong motor karena kehabisan bensin dan parahnya mereka kehabisan uang. Mengingat kenangan itu membuatnya tertawa. "Kenapa, Mas?" tanya Kalika menatap suaminya yang tertawa. "Ingat pas kita kencan berdua pakai motor tua, gak?" "Ya ampun, itu kan udah lama banget." Bian sama Brian masih bayi. Ia ikut tertawa. "Dimana kalau sekali-kali kita ulang jalan-jalan berdua naik motor tua lagi? Kayaknya menyenangkan. Atau, nonton bioskop hanya berdua dengan sewa satu gedung. Boleh kapan-kapan." Kalika mengulas senyum. Namun, detik kemudian senyumnya mulai pudar saat melihat Bim Bim berada tak jauh dari mereka, sedang bersama seorang gadis asing. "Mas, bukannya itu Bim Bim?" "Iya." "Sama siapa dia?" tanya Kalika. 9. Alben pun menoleh dan melihat putranya sedang berjalan beriringan dengan seorang gadis yang kemungkinan seusia dengannya. 10. Mungkin kenalan atau temannya. Alben menjawab santai, meskipun sesekali matanya tertuju kepada Bim Bim dan temannya. "Mereka terlibat dekat," imbuh Kalika. "Gak apa-apa. Selama masih di batas normal." Kalika pun mengangguk dan mengalihkan perhatian dari Bim Bim. Lah melirik Bisma yang sedang bermain di dalam sana. "Jangan tinggi-tinggi naiknya, sayang." Anak lelaki itu hanya tersenyum dan melambaikan tangan. "Kayaknya seru kalau punya anak, ya." "Lihat mereka temenin anak, rasanya jadi ingin punya anak sendiri," ucap Brian kepada Aisyah. Wanita itu pun menunduk malu-malu. Tetapi, Brian langsung mengusap kepalanya. "Tapi gak usah dulu. Kamu masih terlalu muda untuk hamil dan jadi ibu." "Aku sudah siap, Mas," jawab Aisyah meyakinkan suaminya. "Tadinya memang mau cepat. Tapi, setelah kupikir-pikir lebih baik ditunda dulu. Sambil nunggu kamu siap, kita pacaran berdua aja dulu." Lagi, wanita itu menunduk. Pipi bersemu merah setiap kali sang suami menggodanya. Brian sendiri menatap ke segala tempat dan mencari Syafa di antara kerumunan orang. Namun, kakak iparnya itu tidak terlihat. Bahkan ketika rombongan keluarga mereka kembali ke villa, tidak ada yang melihatnya. Di villa, Marwa sudah sangat panik karena anak gadisnya belum juga kembali. Begitupun dengan Hendra. "Aku akan pergi mencarinya," ucap Brian. "Aku ikut, Mas," seru Aisyah yang takut suaminya pergi sendiri. Beberapa orang pun berpencar mencari Syafa. Berulang-ulang nomornya dihubungi tetapi tidak aktif. Di sisi lain, Syafa sedang merenung di sebuah taman seorang diri. Lah memerhatikan setiap orang yang berlalu. Sejak 2 hari ini ia merasakan kekosongan dalam hatinya. Terlebih, setelah melihat keluarga Darmawan yang saling kompak satu sama lain. Mereka saling menjaga dan begitu dekat. Bahkan, ia melihat sendiri saat Raffi memukuli Haikal karena salah masuk kamar, lalu Raffi sendiri yang mendatangi mereka dan meminta maaf. Dan bahkan, setelah kejadian itu mereka kembali dekat layaknya. 11. Saudara. Sungguh,
Ia tak mengerti bagaimana pola pikir mereka. Ia juga memperhatikan Alben, Yo, Galih, Bara dan lainnya. Bagaimana mereka memperlakukan keluarganya. Kebersamaan mereka benar-benar membuat iri. Aisyah sangat beruntung ada di tengah-tengah mereka. Sedangkan aku hanya perempuan jahat dan sombong. Siapa juga yang akan tertarik pada perempuan sepertiku? La menghela napas panjang. Cantik, pintar dan memiliki bentuk tubuh sempurna pun rasanya percuma. Memang, ada lelaki kaya yang tertarik padanya, tetapi hanya tertarik pada fisiknya, bukan karena pribadinya. Haikal saja dulu tidak tertarik padanya meskipun mereka berteman dan tinggal sebelahan kamar. Sering bertemu di saat-saat tertentu. Sekarang, ia paham apa alasannya. Lelaki baik, akan mencari jodoh yang baik pula. Baik itu dari cara berpenampilan, tutur kata dan bagaimana bersikap. Ia sadar dirinya tidak memiliki satu pun kriteria itu. Apa semuanya sudah terlambat? Kalaupun aku punya niat untuk berubah, semua orang akan tetap menilaiku buruk. Aku akan selalu buruk di mata orang-orang. Ia mengusap air mata. Merasa hidupnya jauh dari kata baik. Hei, ngapain di sini? Semua orang sedang mencarimu. Panggilan seseorang mengalihkan perhatian Syafa. La menoleh ke sumber suara. Terlihat Marcel berada tak jauh darinya dan baru saja memarkir motor matic yang ia pinjam dari penjaga villa. Syafa cepat menghapus air matanya. Namun, terlambat karena Marcel sudah melihatnya lebih dulu. Kamu menangis. Ada apa? Apa yang terjadi? Lelaki itu melirik ke segala arah dan mencoba menemukan sesuatu di sana. Apa ada yang mengganggumu atau menyakitimu? Gadis itu terisak dan menyeka air mata. Menggeleng setelahnya. Gak ada. Terus kalau gak ada yang gangguin kamu kenapa nangis sendirian di sini? Marcel menatap gadis itu dengan kedua alis saling bertaut. Aku sedang sedih saja. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba saja rasanya seperti ini. Makanya aku kemari untuk merenung. Aku merasa selama ini aku terlalu jahat dan banyak menyakiti orang. Mau berubah tapi rasanya gak ada yang akan percaya dengan taubatku. Marcel menghela napas panjang. Kadang aku juga merasa seperti itu. Merasa gak berguna dan hidup sia-sia. Sungguh? Tanya Syafa membuat lelaki itu mengangguk. Dulu aku jahat. Aku selalu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Kepada orang lain dan kepada kakakku sendiri. Begitu aku sadar dan rasanya ingin berubah, kadang aku merasa gak ada seorang pun yang akan peduli atau percaya. Aku juga merasa seperti itu. 12. Memangnya apa yang pernah kamu lakukan? Jangan tanya, kamu akan terkejut. Marcel menatap gadis yang duduk dari jarak yang aman darinya, meskipun masih satu kursi karena mereka duduk di kursi taman yang panjang. Dan kamu, apa yang sudah kamu lakukan sampai merasa seperti ini? Syafa menunduk. Jujur, ia malu mengakui hal buruk yang ia lakukan selama ini. Kalau tidak mau cerita ya gak apa-apa. Terkadang memang ada hal yang gak harus diceritakan pada orang lain. Yang penting adalah Allah tahu kalau kamu punya niat tulus untuk berubah. Soal penilaian manusia, itu wajar. Syafa mengangguk. Makasih, Marcel. Mau pulang gak? Mamimu sudah gelisah mencari. Marcel mengeluarkan ponselnya dan mengetikkan pesan kepada Raffi. Sudah ketemu, Bang. Di taman. Tolong kasih tahu semua orang. Biar aku yang antar pulang, tulisnya, lalu ia kirim. Apa dia baik-baik saja? Isi pesan balasan Raffi. Alhamdulillah. Setelah saling berbalas pesan, ia kembali memasukkan benda pipih tersebut ke saku jaketnya. Jadi, mau pulang sekarang apa mau di sini dulu?
Tanyanya kemudian. Mau pulang saja? Ya sudah, aku antar. Marcel pun segera bangkit dan berjalan menuju motornya yang terparkir. Syafa mengikuti dari belakang sambil menatap punggung tegapnya. Ayo naik. Terima kasih. Motor matic itu melaju perlahan. Sepanjang perjalanan mereka saling diam. Hingga akhirnya hujan turun deras. Semakin lama semakin deras. Kita gak bisa lanjut perjalanan kalau seperti ini. Kita harus berteduh dulu, ucap Marcel dan terdengar samar di telinga Syafa. Ya udah, gak apa-apa. Marcel melirik keadaan sekitar. Di sekitar jalan itu, sama sekali tidak ada tempat untuk berteduh. Hanya ada pepohonan tinggi dan jurang di sisi kiri. Hingga akhirnya, dari kejauhan ia melihat sebuah gubuk kecil yang setahunya adalah gudang untuk menyimpan daun de. Ia pun memilih melajukan motornya ke gubuk kecil itu. Cepat masuk dan berteduh, ucapnya kepada Syafa. Wanita itu cepat-cepat masuk dengan memeluk diri yang mulai menggigil. Udara malam ini terasa sangat dingin menusuk ke tulang. Untung saja ia mengenakan jaket, sehingga pakaian di dalamnya tidak begitu basah dan hanya jaketnya yang basah sepenuhnya. 13. La pun melepasnya dan menggantung pada batang bambu yang ada di tempat itu. Kamu gak apa-apa? Tanya Marcel. Syafa menggeleng, meski tubuhnya dingin karena rambut dan sebagian tubuhnya basah. Gak ada lampu ya, di sini. Gumam lelaki itu sambil menatap ke langit-langit ruangan. La melepas jaket dan baju kaosnya yang basah. Lalu, mengeluarkan ponsel dan menggunakan lampunya sebagai penerang, sehingga pencahayaan di ruangan itu tampak temaram. Gak apa-apa kalau kita berteduh dulu di sini. Hujannya lebat dan jalan licin. Lampu motornya juga gak terang. Kalau dipaksa jalan, kita bisa nyungsep ke jurang. Gak apa-apa. Marcel mengambil ponselnya dan hendak menghubungi seseorang agar bisa menjemput Syafa dengan mobil. Tetapi, hujan lebat dan angin kencang membuat jaringan seluler terganggu. Ya Allah, jaringan benar-benar. Ia berdecak pelan. Akhirnya, yang bisa ia lakukan hanya menunggu. La pun duduk di sebelah Syafa. Terpaksa mereka saling dekat satu sama lain, karena gubuk kecil itu sangat sempit. Makasih ya, udah repot jemput aku sampai harus seperti ini. Sama-sama, jawabnya sambil menatap Syafa yang semakin kedinginan. Suara wanita itu bahkan terdengar. Gemetar. Kamu kedinginan banget, ya? Syafa mengangguk. Sini tangannya, aku hangatkan. Gak usah, terima kasih. Kamu akan menyentuh perempuan yang bukan mahram. Kayaknya, dalam keadaan tertentu gak apa-apa. Lagi pula kita sama-sama kedinginan. Sayaf hendak mengulurkan tangan. Namun, tiba-tiba saja dari arah luar terdengar teriakan seorang pria, disusul dengan pintu yang terbuka. Sedang apa kalian di sini? Mau berbuat mie sum, iya. 14. Ada apa, ayah? Tanya Raffi saat melihat Bayu tergesa-gesa keluar kamar dengan ponsel masih menempel ke telinga. Di belakang punggungnya, Bu Maryam juga terlihat panik. Marcel, Raff. Ada apa dengan Marcel? Apa ada masalah? Raffi mengikuti ayah dan ibu sambungnya yang sedang menuruni tangga. Iya. Katanya Marcel kedapatan warga berduaan di dalam gubuk kecil bersama seorang gadis. Mereka dituduh mau berbuat tidak senonoh di dalam gubuk itu. Astagfirullah, sahut Raffi hampir tak percaya. Jadi di mana dia sekarang? Ada di balai desa. Sedang diadili warga. Kami mau ke sana untuk melihat. Aku ikut. Ucap Raffi yang khawatir jika ayahnya ke sana tanpa ditemani. Takut Bayu melakukan sesuatu di luar kendali.
Mereka melewati ruang tengah untuk keluar villa. Pada saat yang sama Hendra dan Marwa juga tampak panik dan sedang bicara dengan Alben. Keduanya terlihat sangat gelisah. "Ada apa?" tanya Alben sambil menatap Raffi dan Bayu. "Marcel membuat masalah lagi. Katanya dia kedapatan warga desa bersama seorang gadis di gubuk penyimpanan Daunde." "Benar-benar anak itu," gerutu Bayu terlihat menahan emosi. "Kedapatan di dalam gubuk Daunde." Alben, Hendra dan Marwa pun terkejut. "Kami juga baru menerima kabar kalau Syafa kedapatan berdua dengan seorang laki-laki di gubuk penyimpanan Daunde." "Apa jangan-jangan," ucapan Marwa menggantung di udara. "Apa yang kedapatan bersama Marcel itu adalah Syafa?" tebak Bu Maryam. "Ya Allah, bagaimana ini? Kalau begitu kita ke sana sekarang," ucap Alben yang berdiri dari tempat duduknya. "Raf, tolong hubungi Boy dan beritahu supaya cepat menyusul." "Baik, Om." Mereka pun segera menyusul ke balai desa yang diinfokan dengan bantuan penjaga villa sebagai penunjuk jalan. Beruntung hujan sudah agak reda, sehingga perjalanan lebih cepat. Kurang dari 20 menit, mereka sudah tiba. Dari kejauhan terlihat para warga sedang berkumpul di depan. Pertukaran suara terdengar jelas sedang membicarakan lelaki dan wanita tanpa status pernikahan yang kedapatan bermesraan di dalam gubuk. Saat memasuki ruangan itu, Syafa tampak sedang duduk dengan tatapan kosong sedangkan Marcel yang tidak mengenakan pakaian menunduk menahan amarah. "Ada apa ini, Marcel?" Bayu yang tak dapat mengendalikan diri itu berpekik menatap putranya. Ia mendekat dengan sorot menghujam. Tetapi, Raffi menahannya dan meminta untuk sedikit lebih bersabar, sebab ia tahu seperti apa ayahnya saat sedang lepas kendali. Ia bisa saja hilaf dan melakukan sesuatu di luar kendalinya. 15. "Tolong, Ayah. Tenang. Kita bisa membicarakan masalah ini baik-baik," bujuk Raffi. "Jangan pakai kekerasan, apalagi kita belum tahu Marcel salah atau tidak." Bayu pun menarik napas dalam-dalam sambil mengusap dadanya. La memilih duduk di kursi tak jauh dari Marcel. "Tolong, Raf. Kamu saja yang urus adikmu itu," ucapnya pasrah. "Oke. Tapi tenang dan jangan pakai emosi." Syafa memberanikan diri menoleh menatap orang-orang yang datang ke balai desa. Namun, ia kemudian menunduk tanpa kata. Tidak pula berusaha melakukan pembelaan diri. Ia tahu, sekalipun dirinya mengaku tidak melakukan apapun, tidak akan ada yang percaya. Masa lalunya terlalu buruk sehingga ia pasti mendapat pandangan buruk. "Syafa, ada apa ini?" Marwa yang biasanya membela putrinya itu, kini tampak marah. Ia pun mendekat. Bukannya membela putrinya, ia malah melayangkan sebuah tamparan yang begitu keras hingga meninggalkan tanda kemerahan. Namun, Syafa tetap diam. Tak pula mengeluarkan air mata. Percuma menurutnya. "Sabar, Mi. Jangan langsung main tangan," ucap Hendra berusaha menenangkan istrinya. "Anak gak tahu diuntung kamu bikin Mami malu. Percuma biaya kuliah mahal di luar negeri kalau bisanya cuma bikin malu. Tolong tenang, jangan pakai emosi. Mari kita bicara baik-baik," ujar wakil kepala desa. "Pak Kades sudah menuju kemari dan kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik." Raffi pun duduk di sebelah Marcel. "Ada apa? Kenapa kamu dan Syafa bisa kedapatan di dalam gubuk itu? Kenapa tadi gak langsung pulang?" "Percuma dijelasin, Bang. Gak akan ada yang percaya," sahut lelaki itu. "Bagaimana aku mau percaya kalau kamu belum bicara apa-apa?" Marcel pun menarik napas panjang. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. "Aku dengar kalian cari Syafa yang hilang, makanya aku pinjam motor Pak Asep untuk ikut cari."
Ternyata, dia ada di taman dan aku ajak pulang. Di perjalanan hujan dan kami berteduh di sana. Tapi, malah kedapatan warga dan dituduh sembarangan. Oke. Tapi kenapa kamu gak pakai baju? Bajuku basah jadi aku buka. Sahut Marcel yang tampak menahan amarah. Raffi pun mengangguk. Berusaha untuk mempercayai penjelasan adiknya.